Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Intan Fernanda. Di sini saya ingin menjelaskan verb 1, 2, 3, noun, adjective, adverb, kata bantu auxiliary, pronoun subject and object, personal pronoun, subject object possessive, pronoun reflexive, relative pronoun, who, whom, which, read, possessive adjective pronoun. Nah, yang pertama yang saya jelaskan yaitu verb 1. Bentuk kata kerja pertama disebut verb 1 atau present. Kata kerja ini adalah kata kerja bentuk asal infinitive yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Bentuk kata kerja ini sama dengan bentuk kata kerja asal, tetapi selalu diakhiri oleh akhiran s, es, ies. Untuk subjek orang ketiga singular he, she, it dalam kalimat simple present tense. Contohnya sleep, sleeps, watch, watches. Yang kedua, selanjutnya yaitu verb to. Bentuk kata kerja kedua disebut verb to atau past. Kata kerja ini biasa digunakan dalam kalimat simple past tense. Kapan kamu menggunakan kata kerja kedua? Di saat sebuah aksi atau tindakan yang dilakukan sudah lewat atau lampau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterangan waktu seperti last night, yesterday, just years ago, dan sebagainya. Biasanya kata kerja kedua ditambahkan d atau ed dari kata kerja pertama, tapi bisa juga berubah bentuk yang hurufnya berbeda. Maka dari itu, kata kerja kedua bisa dikatakan menjadi dua. Kata yang hanya ditambahkan d atau ed disebut sebagai regular verb, sedangkan perubahan huruf pada kata kerja tersebut disebut sebagai irregular verb. Nah, contoh regular verb yaitu call, called, pun, punted. Contoh irregular verb begin, began, eat, ate, speak, spoke. Selanjutnya verb 3, past participle. Sebenarnya verb kedua dan ketiga bisa dibilang mirip, bahkan banyak kata kerja yang memiliki kata yang sama persis dengan bentuk keduanya. Bentuk ketiga dari verb digunakan untuk kalimat perfect tense dan passive voice. Sama halnya dengan verb 2, verb 3 juga dibagi dua menjadi regular verb dan juga irregular verb. Contoh regular verb study, studied, studied, work, worked, worked. Contoh irregular verb go and gone, drink, drunk. Selanjutnya noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Noun dapat dicontohkan dengan kata-kata seperti benda fisik table, house, pond, floor, weather, wind. Konsep abstrak time, idea, opinion, act, difficult. Contoh konkret dan abstrak noun. Konkret noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung seperti disinggung di muka. Contoh book, eraser, bottle, flower, chair, classroom, star, moon. Yang kedua, abstract noun adalah noun yang tidak diamati oleh panca indera. Dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Noun jenis ini biasanya ditandai dengan akhiran h, u, n, nc, ian, sense, tians, dam, dan sebagainya. Contohnya happiness, energy, falsehood, freedom, communist, motivation, invention. Selanjutnya kata sifat atau adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda atau pronoun. Nah, yang dapat berupa orang, person, tempat, place, hewan, animal, benda atau konsep abstrak, thing. Kata sifat bahasa Inggris ini merupakan 1 dari 8 part of speech. Adapun contoh adjektif adalah
gelap, panas, mudah, buruk, cukup, kecil, egois, keras kepala. Selanjutnya yaitu adverb atau kata keterangan, adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, adverb, verb, dan sentence. Penggunaan adverb ini dapat dicontohkan dengan kalimat she is extremely strong. Extremely adverb menjelaskan strength, adjektif membentuk frasa sangat aneh. Dan jenis dan contoh adverb. Yang pertama adverb of place and direction. Adverb of place and direction adalah adverb yang menyatakan tempat dan arah di mana suatu hal dilakukan atau berada. Contohnya, a very smart guy is sitting there. John and Ratna are discussing many problems in the office. I've been here. Yang kedua, adverb of manner. Adverb of manner adalah adverb yang menunjukkan cara bagaimana suatu hal dilakukan. Contohnya, we must start hard. She sings a song beautiful. I come here on foot. Yang ketiga, adverb of degree. Adverb of degree adalah adverb yang menunjukkan makna tingkatan atau intensitas. Seberapa kuat, lemah, sering, besar, dan seterusnya. Selanjutnya, yang keempat, adverb of time. Adverb of time adalah adverb yang menunjukkan waktu kapan suatu kejadian terjadi. Contohnya, I'm studying English grammar now. She will go there tomorrow. Yang kelima, adverb of frequency adalah adverb yang menyatakan frekuensi, seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau sesuatu terjadi. Seperti always, usually, normally, often, sometimes. Contohnya, he usually comes late. Too seldom plays with use. Yang keenam, exclamatory adverb adalah adverb yang digunakan dalam berseru pola. Contohnya, you are funny, he becomes angry. Yang ketujuh, explanation adverb adalah adverb yang digunakan untuk menjelaskan hal sejenis atau untuk merincikan sesuatu. Contohnya, there are many interesting places to visiting in the city. Contohnya, the botanical garden and the museum. I prefer to wear casual clothes such as jeans and sweatshirts. Anggota contohnya, for instance, seperti such as, like as, yakni, ide, its, fish, fidelis, Nemo. Yang kedalam, interrogative adverb adalah adverb yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Dan anggotanya, why, where, when, how. Contoh, where did you buy this comic? When will you come here? Yang kesembilan, sentence adverb adalah adverb yang berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan kalimat. Contoh, anggotanya, fortunately, no one was hurt. Obviously, they will not finish it on time. Contoh, where did you buy this comic? When will you come here? Nah, yang selanjutnya yaitu auxiliary verb. Auxiliary verb in English bisa dikatakan merupakan kata pembantu untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain melengkapi kata kerja utama, kata kerja bantu juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu, kata kerja bantu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Kata bantu ini digunakan untuk menonton, tense, aspek, modal, penekanan, dan lain sebagainya. Jenis kata kerja bantu, ada 3 kata kerja bantu yang digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Di antaranya adalah yang menjadi bisa meliputi am, is, are, was, were, been, being, dan to be, dan biasanya digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata benda, dan present participle. Untuk menggunakannya, kamu juga harus menyesuaikan dengan tenses yang digunakan. Misalnya,
saya adalah, dia adalah, dia, mereka, Anda. Lalu contoh penggunaan kata bantu ini dalam sebuah kalimat, contohnya seperti, dia adalah ibu yang baik dan cantik. Anda tidak membantu kami. Jika Anda ingin menjadi seniman, Anda harus berlatih keras. Selanjutnya pronoun. Kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam bahasa Inggris, dan kata ganti dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Sebelum mempelajari menggunakan kata ganti pada kalimat bahasa Inggris, kamu harus menghafalkan arti kata dari kata ganti di bawah. Contohnya arti kata dari subject pronouns, yaitu kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Subject pronouns yaitu Ayu, we, they, he, see, it. Ayu, Dewi, he, see, it. Nah, arti kata dari object pronouns yaitu kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Object pronouns me, you, use, them, her, him, it. Arti kata dari possessive adjective penunjuk sifat atau kepemilikan my, you, my, your, our, their, her, his, its. Arti kata dari possessive pronouns kata ganti kepemilikan possessive pronouns mine, yours, ours, theirs, hers, his, its. Selanjutnya arti kata dari reflexive pronouns menjelaskan sesuatu untuk diri sendiri. Contohnya myself, yourself, ourself, themselves, herself, himself, itself. Nah, fungsi dari kata ganti yaitu untuk menyertakan orang atau benda pada posisi subjek, subject pronouns, untuk meletakkan orang atau benda pada posisi objek, object pronouns, untuk menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda, possessive adjective, sebagai kata ganti kepemilikan, possessive pronouns, untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan untuk dirinya sendiri, reflexive pronouns. Contoh kalimat personal pronoun. Dia adalah seorang politikus. Ini adalah yang paling kue lezat yang saya pernah makan. Contoh kalimat personal pronoun. Dia meminjamkan saya 2 buku yang menarik. Dia meminjami saya 2 buku yang menarik. Tidak ada yang mengerti mengapa pria itu benar-benar mencintai dia. Tak mengerti mengapa pria tersebut mencintai dia. Objek kata kerja. Nah, contoh kalimat personal pronoun. Milikmu dikirim kemarin. Milik saya adalah yang terbesar. Selanjutnya contoh kalimat personal pronoun. Saya akan sangat senang jika Anda meminjamkan saya sedikit uang. Saya akan sangat senang jika kamu meminjamkan saya sedikit uang. Contoh kalimat personal pronoun. Anda tidak harus menempatkan Anda di mana saja. Kamu tidak seharusnya meletakkan milikmu di mana-mana. Saya akan membantu Anda untuk mendapatkan milik Anda. Saya akan membantu mendapatkan milikmu. Contoh kalimat personal pronoun. Ferdi adalah pria yang murah hati. Dia selalu menyisihkan miliknya untuk orang miskin dan mengunjungi panti asuhan. Semua orang suka padanya. Personal pronoun sebagai apposite pronoun adalah digunakan pada apposite jika apa dijelaskan positif subjek. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang subjek Ayu, Dewi, see, it. Sebaliknya, jika apposite dijelaskan objek, maka kata yang digunakan adalah kata ganti orang objektif aku, kamu, kami, milik, mereka, dan dia, itu. Coba contoh kalimat personal pronoun sebagai positif. Tim Atik dan dia mendapatkan 2 medali emas. Tim tersebut Atik, dia mendapatkan 2 medali emas. Baiklah, mungkin itu yang hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.